Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Agista, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Berikut ini adalah video aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Hal yang melatar belakangi diseminasi budaya positif di sekolah adalah penanganan murid bermasalah yang kurang tepat mengakibatkan murid cenderung tidak mengindahkan hukuman dan konsekuensi yang diberikan oleh guru. Tujuan aksi nyata ini adalah 1. Menumbuhkan murid yang memiliki karakter positif di sekolah. 2. Membekali guru dalam penerapan tindakan dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 7 Buru. Selamat menyaksikan. Saya Yuda Agista, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Buru. Di sini saya diamanatkan untuk memberikan perubahan di sekolah terkait dengan budaya positif. Aristoteles itu pernah berkata bahwasanya mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan. Bapak Ibu kenal nggak Aristoteles itu? Siapa Pak? Filosof Yunani. Ya, filosof Yunani, muridnya Plato. Jadi muridnya Plato itu namanya Aristoteles. Ya. Nah, di sini bahwasanya kenapa mendidik hati itu penting, bukan hanya mendidik pikiran. Ada yang bisa menjawab mungkin Bapak Ibu? Untuk menjawabnya coba kita ada pertanyaan di depan. Nanti Bapak Ibu bisa jawab pertanyaan ini. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Dalam hati pikirkan baik-baik. Hukuman itu mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak? Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya memberikan, nanti saya kasih buku yang bisa jawab. Itu apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju atau tidak? Ya. Kayaknya saya mulai mau bertanya dulu. Dari Ibu Ira mungkin, dari pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju tidak Ira? Ibu Ira jawab tergantung karakternya. Untuk nomor dua, pemberian hukuman dengan hal positif. Itu tadi hukuman secara umum ya Bu ya, yang nomor 1. Ini yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif. Seperti membaca. Jadi misalnya kamu datang terlambat, sekarang kamu baca ini, halaman ini, buku ini, begitu. Itu menurut Ibu Ira setuju atau tidak? Tergantung karakter. Nanti akan terjawab di slide ya, selanjutnya. Dari Bu ya, Pak Herman. Semua sama dengan Bu ya. Ini secara umum ya Bapak Ibu, secara umum. Jadi hukuman itu kira-kira dengan kita menghukum anak, ini kita anggap anak ini sudah melakukan kesalahan. Terus kita berikan perlakuan dengan cara menghukum. Kira-kira dapat mendisiplinkan anak atau malah justru anak itu semakin tidak terkontrol. Menurut Pak Herman. Kalau menurut saya dengan saudara yang tersebut ya, kadang ada yang
95 dan KW. Ini perlakuannya setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ya, ini tidak akan mau berikan nilai, harus nilainya 100 tidak. Nanti kita kupas sama-sama. Tidak ada benar salah juga. Silakan, setuju tidak? Kalau menurut saya setuju. Setuju ya Pak? Tiga-tiganya setuju. Atau ada nomor berapa yang tidak setuju? Semua setuju. Silakan. Setuju. Setuju ya. Setuju atau ada yang tidak setuju? Bapak Ibu. Tidak. Berarti setuju semuanya. Setuju. Oh, kayaknya Ibu Yaya beda pendapat. Mohon untuk jawabnya diberikan kembali. Terima kasih. Kalau menurut saya untuk nomor 1, hukuman dapat ditulis. Karena itu hukuman apa? Karena macam-macam hukuman ya. Kalau hukuman dengan kekerasan pasti ada hukuman. Tapi sedikit ini. Kalau hukuman kayak tentang baca atau Itu nomor 2, nomor 2 aja. ya, nomor 1 hukuman yang ringan sih. Ini jangan terlalu berat ya. Jadi nomor 1 itu setuju, nomor 2 tidak setuju. Siap. Makasih Bu Mei. Pak Gubernur. Ya, terima kasih Pak Aris atas penjelasannya. Berkaitan dengan setuju atau tidak pada 3 poin di atas, kalau saya poin pertama hukuman dapat kondisi itu saya tidak setuju. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi hukum dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah akan meningkatkan disiplin anak. Kalau ini saya sangat setuju Pak, karena karakter siswa ini kan dia senang jika kita memberikan hukuman dengan hal positif. Menurut saya, misalkan kita menyuruh mereka membersihkan depan kantor, membersihkan dalam kantor. Saya rasa itu lebih bagus. Ya, saya setuju dengan itu. Kemudian kalau poin yang ketiga memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa, ini juga saya setuju Pak. Ya, karena dengan siswa ini kan mereka suka kita selalu memuji mereka. Sehingga kalau dengan kita memberikan penghargaan, maka kita langsung mereka pasti senang. Jadi buat kita dia. Ya, saya sangat setuju. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaan kita. Berkaitan dengan pertanyaan semantik 3 poin pernyataan ini. Poin pertama, saya tidak setuju. Kemudian poin kedua juga tidak setuju. Dan poin ketiga saya setuju. Alasannya yang pertama saya tidak setuju karena berdasarkan pengalaman yang sudah kita lewati di sekolah negeri 7 guru mendisiplinkan anak dengan hukuman apapun bentuk hukumannya, dan itu tidak ada perubahan karena karakter siswa di SMA negeri 7 guru ini sangat keras. Kemudian pemberian hukuman dengan hal khusus seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah atau anak tidak setuju. Walaupun tidak sepenuhnya mungkin berhasil, kemudian tidak sepenuhnya tidak berhasil. Karena anak-anak juga akan berpikir dengan karakter yang keras tadi, maka anak-anak berpikir bahwa hukuman ini hanya sangat sepele, tidak berdampak positif apa-apa. Karena ini sudah kita lakukan. Kemudian yang memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, ini tidak setuju. Karena jujur saja saya tidak senang memberikan motivasi dan memberikan penghargaan terhadap siswa yang integritas, terutama di bidang penegakan membuat kesalahan, lalu memberikan motivasi, kemudian mereka berubah. Saya tidak pernah motivasi, karena harus ada
barang bukti untuk kita menilai kepada mereka. Jadi itu saja. Setuju, tidak setuju. Terima kasih. Tes fokusnya mahkamah. Ibu sama atau beda? Sama, yang beda. Sama semua ya? Oh, Pak Ibu Hernawati. Satu. Jadi menurut saya dari pertanyaan matematik saya dari poin 1 dengan artinya 50 dan anak Ada lagi? Oh ya, silakan Ibu Ra. Oke, kalau pertanyaan tentang dulu menurut saya tidak seperti kenapa? Karena kadang siswa kalau istilahnya kita berikan hukuman berarti mereka takutnya benar tapi takut karena hukuman itu. Sedangkan kalau kita berikan penghargaan atau award berarti mereka bisa melaksanakan satu atau pembunuhan karena award itu Kak, karena jadi ada tujuannya bukan karena diri sendiri yang mau belajar tapi karena ada tujuannya. Jadi kalau nanti berikutnya satu tidak kasih award mereka Ya. saya tidak setuju dengan Oke, Bapak Ibu, sebelum masuk materi, saya mau sampaikan dulu topik eksplorasi konsep kita, yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada namanya keyakinan kelas, ada namanya kebutuhan dasar manusia, ada namanya posisi kontrol, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Sebelumnya saya minta Bapak Ibu menulis sesuatu di kertas. Tulis sesuatu yang menurut Bapak Ibu berharga. Bisa minta tolong dibagikan. Bagi-bagi, minta tolong. Tulis satu menurut terserah bendakah apapun yang menurut Bapak Ibu berharga, bernilai. Kalau kurang mungkin bisa disobek jadi 2, tidak masalah. Terus dilipat. Silakan dilipat kalau sudah ditulis sesuatu apapun itu yang menurut Bapak Ibu berharga, bernilai, berharga. Sudah, yang dipegang dulu Pak. Tahan, itu game. Paham. Nah di sini coba saya bacakan ya. Jangan. Simulasinya begini. Alif. Ada 2 orang, si A, si B. Nanti sobek secara kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Letakkan di salah satu tangan, coba dikepal, taruh di tangan. Kemudian setelah itu teman yang B, temannya di sampingnya mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja. Pokoknya harus kepala tangannya itu terbuka. Gimana caranya ya? Berpasangan lah ya kalau bisa. Pak Herman dengan Bu Ira, coba bagaimana caranya Pak Herman merayu Bu Ira supaya genggamannya dibuka. Sesuatu yang sangat berharga di Ibu Ira bisa terbuka. Dan yang menggenggam itu boleh membuka atau boleh tetap nggak dibuka. Kalau merasa itu dibutuhkan sama Pak Herman, boleh dibuka. Dan Ibu merasa kasihan Pak Herman. Pakai bunga Pak Herman tuh. Pakai bunga. Boleh seperti itu atau itu terserah. Bapak boleh membuka, nanti saya lihat berapa yang membuka, berapa yang tidak membuka. Mike. Pak Herman sudah menuliskan sesuatu yang sangat berharga. Pak Yud kita tambah sedikit Pak Yud. Bapak Ibu kaitannya dengan pelaksanaan hari ini, Bapak Ibu, Pak Guba. Bisa juga totalitas Bapak Ibu, karena di sini nanti Pak Yud juga akan menilai.
Jadi harus bisa juga totalitas, semaksimal mungkin juga mengikuti proses yang ada. Ini bukan main-main Bapak Ibu. Ini untuk mau mengukur kemampuan intelektual Bapak Ibu juga. Saya kasih tahu. Bapak Ibu menilai tadi ada 3 pertanyaan pemantik, saya cuma kasih 1 filosofi. Ketika kita berbicara tentang gajah, ada yang melihat di ekornya, ada yang melihat di telinganya, ada yang melihat di punggungnya, di pundaknya, atau ada juga melihat di kakinya. Itu versi Bapak Ibu masing-masing. Ini saya kasih tahu. Ketika kita berbicara tentang gajah, itu masing-masing punya pemahaman. Punya setuju, tidak setuju, boleh, tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi nanti akan diberikan literasi secara utuh, seperti ini. Kerangka dari keilmuan yang harus kita pahami secara menyeluruh. Bahwasanya yang dulu kita masih berpikir, saya berasumsi, itu kadang juga keliru Bapak Ibu. Melalui materi-materi nanti yang disampaikan ini, itu berdasarkan literasi yang memang absah, sah. Melalui berbagai macam literasi-literasi yang memang sudah dikembangkan. Jadi tolong nanti kalau kegiatannya jalan, tolong memang berbuat itu juga totalitas. Kalau memang ada gamenya ya jalan, nggak apa-apa. Tapi jangan dianggap main-main. Karena memang nanti ada penambahan-penambahan keilmuan yang nanti kita dapat. Saya kira ini cukup. Terima kasih. Lanjut Pak Ayu. Terima kasih. Sudah dapat nilainya, ibaratnya, atau apapun, bukan hanya barang ya, sesuatu apapun yang menurut Bapak Ibu cinta. Oke, sekarang silakan membujuk temannya. Ya, rasanya gimana ya? Ibu Ira dengan Ipa Herman, Ibu Basma dengan Ibu Lena. Kurang. Oh, sudah 2 pas. Ibu Umu dengan Mbak saling membujuk dan merayu. Apa mau digelitik juga bisa, digelitik gitu. Boleh, ini pokoknya segala cara dilakukan supaya dibuka ya. Anto jangan segelitik, segelitik hari kacau. Ini melihat kemampuan Bapak Ibu. Jangan segelitik lapor. Sebelahnya. Oke, silakan kita mulai. Silakan Bapak Ibu. Ini tidak berurutan, silakan. Cari pasangannya. Cari pasangan. Di juga di tengah kanan. Apa itu? Pak Herman merayunya yang kuat, yang hebat Pak Herman. Merayunya yang hebat, kalau mau merayu supaya dikeluarkan. Saya sudah rayukan Dapat. Ada yang dapat, ada yang bersedia membuka. Sepertinya ada yang tidak mau bersedia membuka. Nanti saya lihat. Sudah pas. Pak, Mama sudah dikasihkan nggak? Sudah dikasih. Kurang sip rayuannya Pak kamu. Ibumu dikasih nggak? Oh enggak, sama-sama nggak kasih. Oke. Bapak Ibu guru yang dibuka kepala tangannya, mohon angkat tangan. Yang dibuka kepala tangan. 1, 2. Yang lain tidak mau membuka. Tahu alasannya. Sudah dibuka belum? Belum. Sama kelas hati ya kalau Anto pakai bunga Anto. boleh mengiba Pak, mengiba untuk dikasih tidak makan. Terserah. Itu psikologi Bapak Ibu sebenarnya mau dinilai. Mau dinilai itu. Seperti itu. Ya. biar aktif. Karena saya memberikan itu, baru Pak nggak mau buka. Nggak mau dibuka. Baik, mungkin. Coba yang bersedia mau buka, bersedia nggak? Boleh begitu boleh. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kamu jangan keras-keras lewat. Ya, tapi secara paksa juga boleh. Ya, makanya saya bilang apapun itu boleh. Nah, berarti yang sudah memiliki barangnya temannya boleh angkat tangan boleh. Yang sudah memiliki punya temannya 1, 2, 3. Pak Buka nggak jadi. Sudah berarti. Pikiran.
Boleh tahu barang apa itu Pak Buat? Oh, keluarga. Ya, memang harus kita. Pak Herman, barang apa Pak? Ya. Uang. Aduh. Terus Uang ya. Materi ya Bu. Materi. Ibu Ira apa Bu yang dari Pak Herman? Keluarga. Ibu Ira merampas keluarga sendiri Pak. Allah. Apa? Ibu apa? Ya sama-sama apa kok tukar apa yang berarti? Baik, coba kita lihat di sini jawabannya. Ada namanya ilusi kontrol. Jadi guru mengontrol murid sama dengan kertas tadi nilai. Itu yang mengontrol siapa Bu? Bapak Ibu? Yang mengontrol temannya atau idola Ibu? Diri sendiri ya, sepakat ya. Tidak ada yang bisa mengontrol selain kita. Kita mau buka atau kita mau tetap pertahankan, kita yang mengontrol. Bisa dipahami ya Bu ya. Tapi dengan mungkin bujukan teman, apakah Ibu bersedia membuka? Atau mungkin karena teman mungkin kita merasa iba terus kita kasih terus kita buka, ada yang begitu nggak tadi? Ya, karena iba, karena memang ingin dibuka karena dia merasa dia lebih membutuhkan. ya. Ibu secara sukarela dibuka, ada yang begitu, tidak ada ya. Oke, intinya kontrol ada pada yang Bapak Ibu semua. Bahkan siswa itu bukan kita yang mengontrol, diri dia sendiri yang mengontrol. Kita hanya menuntut dan mengarahkan. Oke, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini menarik. Ada namanya stimulus respons dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apa yang membedakan orang lain? Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Bedanya sama kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kira-kira menurut Bapak Ibu lebih setuju yang mana? Stimulus kontrol atau teori kontrol? Oke, yang kedua saya lanjut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Lebih sepakat yang mana? Lebih setuju yang mana? Stimulus atau teori kontrol? Yang setuju stimulus kontrol? Stimulus kontrol. Yang setuju stimulus kontrol itu setuju ya? Stimulus kontrol ya? Atau teori kontrol? Apa beda Bu kira-kira menurut teori kontrol? Jadi kita arahnya mau ke sini semua Bu, ke teori kontrol ya. Ya, kita arahnya mau ke sini semua. Kita tidak bisa memaksakan orang lain berpandangan sama dengan kita. Tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Coba pada sapi. Ya kita tidak bisa memaksakan anak untuk memahami kita, tapi coba kita berusaha memahami anak bagaimana cara dia memandang sesuatu. Yang lain intinya sama. Nah, ini akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian tadi. Teori motivasi atau perilaku manusia. Ada motivasi eksternal itu dari luar, ada yang internal dari dalam. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Jadi siswa itu motivasinya bukan dari dalam dirinya, tapi dari luar dirinya. Dia akan melakukan sesuatu karena dia tidak mau dihukum, gitu. Bukan dari dalam dirinya, dia karena terpaksa saja. Karena nanti saya datang yang tujuh karena nanti saya menghindari hukuman saja, gitu. Bukan karena dia dari dalam hatinya. Nomor dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini imbalan. Nanti kalau saya melakukan ini dapat imbalan.
Nanti kalau saya melakukan hal baik ini dapat imbalan. Itu eksternal, dari luar, bukan dari dalam diri. Sedikit terbuka ya. Dari pertanyaan pematik tadi sedikit terbuka ya. Ya. Nah, ini yang mau kita tujuannya di sini. Motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Saya akan berdisiplin karena nanti akan bermanfaat buat saya, buat keluarga saya, misalnya. buat anak-anak saya misalnya. Saya akan datang ke sekolah misalnya jam 7 karena saya harus mendisiplinkan diri untuk mendisiplinkan keluarga saya misalnya. Jadi datanya dari dalam diri, bukan karena hukuman, bukan karena paksaan, atau bukan karena hadiah atau reward. Nah, mungkin bisa terjawab tuh pertanyaan pematik di awal tadi. Ibu tadi sebenarnya sudah terjawab. Nah, sekarang kita masuk di restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka sendiri. Contoh Bapak Ibu, saya itu tiap hari kedatangan siswa-siswa yang dalam tanda kutip bermasalah. Apa yang saya lakukan? Saya mencoba melakukan restitusi. Bukan saya membanding-bandingkan. Coba saya lakukan. Saya juga pernah marah-marahnya ke siswa itu pernah. Tapi dengan melakukan restitusi ini menurut saya pribadi ini lebih efektif. Saya lakukan ke siswa. Ciri-ciri restitusi 9 ada bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, Bapak Ibu, nanti kita akan menjawab pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendara kendaraan roda 2? Kenapa? Melindungi kepala. Bisa tidak kita pakai yang lain selain helm? Pakai topi saja. Dan bisa nggak Bapak Ibu kalau naik motor? Ini kepala saya mau pakai helm atau tidak, terserah saya. Bisa kan? Tapi kenapa Bapak Ibu kok pakai helm? Karena atau nanti dapat kritik atau memang dari dalam? Saya untuk menyelamatkan kepala saya juga saya. Rata-rata ya, berarti eksternal masih ya? Eksternal itu masih. Cerita tambahan sedikit Boy kalau kaitannya dengan helm. Karena yang biasanya sadar dari dalam itu yang pernah kecelakaan. Itu saya kasih tahu. Kalau yang punya pengalaman seperti itu sampai hari ini tetap keluar kemana pun dia pakai helm. Karena dia sudah tahu akibat. Dan memang itu emosionalnya kuat sekali, Bapak Ibu. Itu membekas dan emosionalnya sangat kuat sekali. Jadi kemana-mana tetap pakai helm. Tujuannya ya nanti Bapak Ibu bisa tafsirkan. Salah satu itu Pak, dari dalam karena kita sudah pernah merasakan sesuatu yang tidak enak, jadi kita turun dari dalam. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa? Karena disuruh pemerintah? Maka memang karena kita mau menjaga kesehatan diri kita dan orang lain, orang yang kita sayang. Menghindari panas Bu ya. Eksternal itu maksudnya. Bos masih di alam lain kapan ya? Oke, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena mungkin ada Bapak Kesek yang membuka, jadi kita harus. Atau dari saya butuh itu, butuh materi itu misalnya. Nah, butuh materi. Semoga itu dilihat dari sisi yang Paham. Sudah ada ini, sudah mulai ada muncul sedikit-sedikit.
Mana? Tahuan deh. Oke. Bisa ya? Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira bisa, bukan salah benar ya, nanti terserah Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, itu masuk hukuman atau apa? Atau konsekuensi? Kira apa? Hukuman. Ada yang konsekuensi? Hukuman. Apakah hukuman? Nanti kita tahu jawabannya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Itu ya, hukuman. Pak Gubernur, hukuman ya. Pak Kamal, konsekuensi atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan bola basket. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ibu Melia, konsekuensi. Pak Gubernur jawab hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi Bu Ira sama Ibu Melia konsekuensi. Pak Gubernur hukuman. Yang lain? Oke, kita lanjut dulu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dia menumpahkan air terus basah, dia membersihkannya. Konsekuensi pada konsekuensi. Yang tadi mau diganti nggak? Atau tetap konsekuensi? Yang pertanyaan pertama tadi, push up tadi. Ganti, hukuman. Terus yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, nah ini yang banyak salah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejiwaan. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Dan hukuman? Konsekuensi. Hukuman. Mau tahu jawabannya betul lagi? Tahu dulu. Oke. Tahu dulu. Ada yang bisa menjawab mungkin Bapak Ibu, apa bedanya konsekuensi dan hukuman? Definisi dari hukuman dan Ya, dulu Indonesia. Nah, pasti ada misalnya kalau sudah dibuat aturan, Ya. terus ada dilanggar. harus dihukum. Hukuman berarti Ya, hukuman. hukuman kan maksudnya sudah ada kesepakatan. Kalau misalnya Konsekuensi? kita melakukan ini, Ya. ini. Ya. Kalau konsekuensi Itu kadang-kadang bukan itu kan? regulasi bukan hukuman, mungkin ada aturan yang tidak ada kesalahan dari masing-masing sendiri. Tadi kan ada contoh itu air tumpah, nah dia membersihkan. Itu kan bisa dianalisa. Nanti mungkin bisa di. Ya. Karena dia merasa dia masalah, jadi dia harus tanpa harus disuruh. Jadi kalau misalnya regulasi sekali berlari, berarti harus disuruh atau sudah ada kesepakatan bahwa kalau kamu sudah melakukan, kamu harus menulis 100 kali kalimat itu. Nanti akan terjawab. Kita buka jawabannya dulu ya. Yeay, betul. Hukuman, Yes. hukuman, konsekuensi. Kayaknya diralat tadi. Jadi dia salah kan. Kenapa di sini konsekuensi? Kenapa tidak hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Pak Kamal,
mungkin menjawab yang ke teori ya. Kita menganalisis dari pertanyaan ya. Karena setiap jawabannya kalau hukuman pertanyaannya ada karena ini ya jadinya begitu, makanya kita menjawabnya berarti yang salah karena kita menjawabnya begitu. Penafsirannya Pak Kamal, penafsirannya gitu. Dari lihat ya. Iya. Nanti bisa. Iya. Iya. Dan ada juga yang benar. Yang lain mungkin kenapa ini kalau dimasukkan, kenapa tidak hukum? Karena ini kan tanggung jawab kemudian ya yang menjawab kewajiban untuk pelajaran anak-anak yang melanggar atau konsekuensinya adalah lari di lapangan. Oke, yang lain sama. Hari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Kenapa Bisa. tidak sama dengan push-up? Iya. Apa namanya? Bukan di atas nomor 2. Nomor 2, poin nomor 2. Kali. Perhatikan nomor 2, nomor 2. Kan sama-sama lari nih mengelilingi lapangan. Tapi kasusnya beda Bapak Ibu. Kasusnya beda. Kasusnya beda. Iya. Iya. Ya. Itu Di PJOK ini kan olahraga ya. olahraga. Olahraga itu Ternyata pasti harus iya. ada pemanasan. Bet- Konsekuensinya kalau terlambat, padahal teman-temannya sudah pemanasan nih. Dia datang teman, otomatis dia harus mengikuti apa yang teman-temannya lakukan. Beta lihat Ibu Timel kayaknya mulai cerdas sedikit. Mulai nalar bagus. Bagus. Alif bahaya ini. Beta lihat Alif ini bahaya. Nah ini Pak, ini penjelasannya seperti ini ya. Hukuman dan konsekuensi perbedaannya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi, anak menghargai Baik. anak lebih menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu berupa paksaan biasanya, Ya. push up, paksaan. Kemudian kalau konsekuensi adalah stimulus anggapan, berarti menumpahkan air, stimulus tersebut. Berarti kalau sudah menumpahkan air, harus apa? Bersihkan, tanggung jawab. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman itu. Kalau untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya konsep diri yang buruk hukuman, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kenapa anak sering kita sering bohong? Saya tanya, kenapa? Rokok tidak. Karena takut hukuman. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diajarkan untuk sementara atau supaya dia merasa dikasih waktu, jeda waktu. Bisa dipahami ya hukuman dan konsekuensi ya. Oh, email cerdas. Email. Nah ini sama sebenarnya. Nah ini yang mau saya jelaskan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian ada namanya kasih sayang. Tiap orang itu namanya butuh bertahan hidup, butuh kasih sayang. Beta tersentuh lah kalau kasih sayang. Paling tersentuh Kasih sekali. sayang itu bisa didapatkan dari mana saja. Ada kesenangan. Kesenangan itu ya main game, TikTok, hiburan, semangat, penguasaan, dan kebebasan. 5 kebutuhan dasar harus dipenuhi oleh semua orang. Kalau ada yang tidak terpenuhi, maka ada sesuatu yang pasti dia cari untuk memenuhinya. Karena manusia tidak pernah puas. Kalau kurang kasih sayang, cari kasih sayang. Kalau bukan, iya saya belum selesai. Coba fokus. Kalau kurang senang, kurang hiburan, kenapa pasti cari hiburan? Ya, Mau kafe atau cari ke pantai, kurang hiburan. Berarti di rumahnya mungkin terlalu. Kemudian kebebasan. Apa kebebasan? Seorang hidup kebebasan.
tidak mau diatur-atur, ya. Makanya dia akan memberontak biasanya kalau memang tidak sesuai dengan apa yang penguasaan, ya kita butuh namanya penguasaan, ya di tempat kerja, di manapun itu. Yang saya harapkan di 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, ada namanya penghukum, ada namanya membuat orang merasa bersalah, ada namanya teman, ada pemantau, dan ada manajer. Posisi kita itu ada di sebelah mana Bapak Ibu? Bapak Ibu yang lebih tahu posisi Bapak Ibu di 5 itu kira-kira di sebelah mana? Tipe penghukum, tipe membuat orang merasa bersalah, tipe sebagai teman, tipe pemantau, atau tipe sebagai manajer. Ya, di kondisi real kita di kelas, ya, itu Bapak Ibu tahu posisinya Bapak Ibu di mana. Siapa yang pemantau nih? Betul melihat si pantau-pantau apa ini? Ya, ya kalau sebagai seorang penghukum berarti dia akan menghargai, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu tipe-tipe penghukum. Kemudian ada tipe membuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakan sesuatu yang membuat kecewa. Ya. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, dia akan merasa bersalah. Ibu sudah stres, kamu harus lakukan, dia merasa bersalah. Oke, kita sebagai teman kadang-kadang ya, ini yang ada di mahasiswa berusaha sebagai jadi teman ya. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu, ayolah kamu baik. Masa kamu tidak mau, tidak ingin ibu pernah, itu sebagai teman ya. Kemudian ada pemantau. Pemantau itu kadang ya cuma lihat gimana nih? Apa ya gitu. Nah, yang kita harapkan Bapak itu adalah kita sebagai manajer. Dengan adanya tadi, kita tuh berharap di sini kan, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak punya masalah, bagaimana sama-sama kita, bagaimana cara memperbaiki masalah. Ini sebagai manajer, ini seorang manajer. Menguatkan pribadi. Jadi siswa itu dikuatkan, bukan malah dijatuhkan. Ya kita harus telusuri dulu latar belakangnya apa dia melakukan kesalahan ini. Terus kita berikan restitusi. Jadi menguatkan pribadinya. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk apa Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Saya lupa tutup tadi. Tadi saya tutup dulu, Bapak Ibu jawab. Lanjut. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini tipe-tipenya itu. Bagaimana? Kasih dia suruh cari solusi sendiri dengan masalah. Ayo bagaimana kamu bisa selesaikan masalah kamu? Manajer. Kalau tipe penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kalau sudah, ayo Bapak Ibu, mulai dipahami dan kita ke arah semuanya ke arah manajer. Saya juga mau ke arah sana. Jadi mau kita sama-sama belajar ke arah sana supaya memberikan budaya positif di sekolah. Ada namanya segitiga restitusi. Yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan 3 validasi tindakan. Ini yang mau kita laksanakan di sekolah kita kalau ada sesuatu bermasalah. Dibuat namanya segitiga restitusi. Pertama, yang dilakukan adalah ketika siswa bermasalah. Kasih tahu dulu dia, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Ya. Kemudian, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Ada sebelumnya. Terus berusaha kita lakukan validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tanya alasannya apa? Pasti dia kebutuhan dasarnya tadi itu tidak terpenuhi yang 5 tadi. Coba lihat, kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu, misalnya merokok misalnya. Apa alasannya? Saya tanya kemarin begitu, ada yang jawab, ayah dan ibu saya sudah bercerai. Kenapa bercerai? Gak tahu. Terus saya sedih. Kalau biasanya merokok, minum. Ini contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna.
Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu itu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu yang berusaha kita lakukan untuk anak didik kita. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari hal itu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting buat kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya? Apa kamu bisa melakukan sesuatu dengan baik besok lagi? Kita berusaha melakukan segitiga restitusi. Kemudian menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah, tadi Ibu Umu sempat ada keyakinan kelas. Makanya setiap awal semester itu Bapak Ibu kalau masuk kelas jangan langsung ajar. Jangan langsung. Ya, materinya kita tentang misalnya virus, kita ajar bla 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 bla. Kita berikan dulu waktu untuk kita sama-sama membuat peraturan kelas yang disepakati bersama. Ayo misalnya si A, apa kira-kira mau kita buat peraturan sama-sama? Pak, kita harus datang jam 7.30 ditulis. Apalagi tidak boleh bermain HP di dalam kelas, ditulis. Kesepakatannya diambil dari kesepakatan kelas. Apalagi kalau misalnya tidak kerjakan tugas, misalnya didenda 5.000, tulis. Dan itu pasti dilakukan sama anak. Ketika mereka yang memberikan peraturannya sendiri. Oke. Bapak Ibu, materi kita tentang budaya positif di sekolah, saya rasa cukup dan mungkin memang perlu adanya aksi nyata dari kita semua untuk merubah ekosistem di sekolah kita menjadi ekosistem yang lebih positif lagi. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, silakan. Biasanya kan sebelum mengajar di awal semester saya pribadi melakukan sesuatu yang buat diri. Misalnya kayak tadi, selama jam bahasa Inggris tidak boleh pegang HP selama belum izin dan lain-lain kayak gitu. Itu masuk keyakinan kelas. Terus kadang juga tapi dalam kenyataan kadang juga ada yang masih melanggar. Jadi kalau kita tiba-tiba ya dapat yang dari pegang, kalau menurut saya bagaimana misalnya kita sudah ditulis dibuat tulisannya ditulis semua kelas kayak tanda tangan begitu. Jadi saat Tapi ada yang melanggar. kita tulis juga, jadi bukan cuma di radio sama kata secara lisan, tapi juga ada kita tulis kalau menurut saya bagaimana? Iya, kita lakukan tadi segitiga restitusi. Karena ada keyakinan kelas yang dia langgar. Ya. Segitiga restitusi tadi yang pertama meyakinkan kamu tidak satu-satunya yang bersalah hukum. Sampai ke tahap ketiga itu tadi. Jadi dilakukan tiga restitusi tadi. Jadi karena ini kesepakatan bersama, maka konsekuensinya adalah ketika kamu melanggar. Jadi bukan hukuman ya, konsekuensi tadi. Jadi konsekuensinya adalah kamu harus apa yang sudah disepakati. Kan sudah disepakati, ini akan datang terlambat, konsekuensinya apa? Apa kesepakatan kelas? Itu yang harus dijalankan. Oke, terima kasih. Ada lagi Bu? Iya. Jadi ditulis kalau bisa diprinter kayak di kelas. Jadi anak-anak pasti baca itu tiap hari peraturan itu, maka alam bawah sadarnya itu akan punya. Kalau saya disiplin di kelas, saya akan mendapatkan ini. Kalau saya begini, berarti saya nanti dapat konsekuensinya. Kalau dari ini konsekuensinya seperti itu. Jadi seperti itu. Sebisa mungkin ditulis dan semua orang melihat di kelas itu. Itu namanya kesepakatan kelas. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi guru yang memiliki memiliki posisi kontrol sebagai seorang manajer tadi. Ada 5 posisi kontrol yang sebelumnya mungkin tidak tipe pemantau atau tipe penghukum, tipe
Lalu kita mulai berarah ke tipe yang manajerial. Tipe menjadi seorang manajer. Bapak-bapak ada pertanyaan? Pertama, Ibu. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan materi saya pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.